eh Pertama pasti aku omongin sambil bercanda ya, kayak itu mah bohong, itu mah hoax meren gitu kan. Itu kayak, tapi biasanya dibalas tuh kayak enggak, ini kok ini gini nih. Nah, Jangan mau dibodoh-bodohin aja sih, kayak kalau misalnya ada hoax jangan langsung ditelan mentah-mentah, kayak kalau bisa nanya dulu sih, dan jangan asal sebarin aja. Kadang tuh saya lihat ada beberapa akun tuh dia nyebarin hoax bukan karena apa, cuman emang sensasional aja. bencananya tuh sekarang nih, tapi gambar yang dipakai yang tersebar tuh dari bencana yang sama tapi tahun sebelumnya gitu. Misal banjirnya banjir 2024, tapi gambar yang tersebar di internet tuh gambar-gambar dari tahun 2020, 2021. Di pemilu aja sih. Kalau selebihnya sebelum-sebelumnya ya pas pemilu juga gitu 2019. Kenalin, nama aku Zeta Zahid, tapi panggil aja JJ. Aku asal Unpad, jurusan jurnalistik. Oke, halo, nama aku Danu, asalnya dari Jakarta, tapi saat ini tinggal di Jatinangor karena kuliah di jurnalistik Unpad, Jatinangor Pride. Oke, nama aku Sabit Aktam Fizikrila, asal dari Bandung Barat. Kegiatan sekarang ya kuliah sama organisasi Lembaga Pers Mahasiswa Suara Mahasiswa Unisba. Nama saya Rivaldi Kusransyah dari Telkom University, dari Persmanya Aksara. Kalau kesibukan sehari-hari, kalau misalnya hari biasa paling kuliah ya. Belakangan ini sih rasanya cukup sering ya. Mungkin sehari ada sekali ketemu. Kadang tuh saya lihat ada beberapa akun tuh dia nyebarin hoax bukan karena apa, cuman emang sensasional aja. Seumur hidup paling belakangan ini ya di pemilu aja sih. Kalau selebihnya sebelum-sebelumnya ya pas pemilu juga gitu 2019. Kalau akhir-akhir ini mungkin soal politik Dari capresnya juga kali ya, mungkin isu tentang merekanya. atau 2 hari lalu masalah tuh ada YouTuber dari ini Turki. Dia juga ngejelekin Jakarta, katanya di Indonesia tuh nggak ada hotel yang bagus katanya. Bencananya tuh sekarang nih, tapi gambar yang dipakai yang tersebar tuh dari bencana yang sama tapi tahun sebelumnya gitu. Misal banjirnya banjir 2024, tapi gambar yang tersebar di internet tuh gambar-gambar dari tahun 2020, 2021. Baik itu lebih ke kejahatan mereka di masa lalunya. Jadi banyak banget tuh simpang siur, jadi kayak ini sebenarnya benar apa enggak, banyaknya yang kayak gitu sih. Karena saya aktif di media sosialnya Twitter, jadi lebih di Twitter sih. Kalau aku paling sering itu yang pertama pasti grup WA keluarga ya. Itu grup WA keluarga karena kebanyakan orang tua kan kurang melek soal cek fakta, cek data gitu. Yang kedua itu reels segmen-segmen reels di kayak Facebook, ada yang kayak reelsnya gitu ya. Atau di IG itu banyak sih. Di YouTube ada, TikTok ada, Twitter ada, Instagram. Hampir semua, sebenarnya hampir semua. Pernah keluarga ada di share biasa di grup keluarga. Biasanya ayah sih kayak nge-share kayak ini tolong dilihat. Aku pernahnya terjebak. Waduh. Ku terjebak di ruang nostalgia. Pernahnya ini sih kayak informasi-informasi semacam Ratna Sarumpait 2019. Itu kayak ya maksudnya informasi-informasi kayak gitu ya, kayak yang kita kira tuh beneran tapi ternyata bohongan gitu kan. Terus misalnya aku atau kakak kayak ngoreksi gitu, kayak ini nggak bener, terus dikasih link-link yang baru yang kayak ini sebenarnya kayak gini loh, terus nanti ayah jadi kayak oh iya. Oke, biasanya misalnya nemu di Twitter nih berita hoax, biasanya lihat dulu, cek komen, kayak mungkin ada yang lebih tahu. Terus kalau misalnya banyak nih ternyata yang seragam, kayak membenarkan yang salah itu. Waktu videonya di tag itu kapan, terus konteksnya apa, dan ini dipotong atau enggak gitu. Ada beberapa hal tuh yang kadang di berita hoax ini terlalu melebih-lebihkan, yang buat tuh kayak oh ini kerasa banget kalau ini tuh
terlalu kentara kalau ini berita hoax, ada yang gitu. Biasanya cek lagi di beberapa platform besar. Mungkin salah satunya mungkin Jabar Cyber Hoax ini ya. Saya cek lagi kalau misalnya untuk di Bandung gitu kan. Cek lagi ini tuh beritanya bener nggak, hoax nggak gitu. Sebenarnya susah ya kalau keluarga kayak Kalau misalnya mungkin kalau kecil yang keluarga inti saya, mungkin kalau bapak atau mama mungkin yang kirim berita, mungkin langsung saya kirim berita yang aslinya langsung gitu kan. Langsung cek Google kayak kira-kira ini benar apa enggak, karena kayak beberapa media terpercaya atau mungkin sumber-sumber lainnya biasanya aku ngeceknya dari situ sih. Pertama pasti aku omongin sambil bercanda ya, kayak itu mah bohong, itu mah hoax meren gitu kan, itu kayak, tapi biasanya dibalas tuh kayak enggak, ini kok ini gini. Nah paling di situ barulah aku ajak ngobrol pelan-pelan gitu. Kalau enggak aku cari informasi yang emang misalnya informasi tentang apa udah nemu gitu, aku udah nemu bantahannya, baru aku kasih unjuk gitu. Aku sih ya ada sebenarnya niatan untuk bikin, ya minimalnya waktu itu ya aku masih di lembaga pers, pengen bikin program gitu kayak cek fakta gitu ya. Aku nge-repost atau nge-retweet ya berita-berita yang udah ngomongin bahwa ini tuh hoax gitu. Kalau itu mungkin kalau dari saya, karena sekarang saya persma ya, mungkin memberitakan berita-berita benar, terus kadang tuh juga memberitahukan kalau misalnya ada media-media itu yang mereka tuh nggak terpercaya gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau cari berita ya cari lagi beritanya itu dari media-media yang terpercaya. Mungkin nggak harus selalu media besar. Menurut saya tuh nggak harus selalu media besar. Kadang media-media kecil kayak kami Pers Kampus juga bisa percaya kalau misalnya lingkup beritanya tuh masih masuk di kami. Sama di media sosial lagi, karena aku juga pernah beberapa kali kayak mungkin dibanding yang benar ya, karena aku nulis opini aja gitu random, misalnya di Twitter, di IG kayak janganlah kemakan hoax atau berita-berita dari yang kayak ya dari berita buzzer gitu langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi di media sosial TikTok kan kayak banyak banget tuh yang kayak nyebar sana sini gitu tentang berita-berita politik yang sekarang. Jadi mungkin biasanya gitu sih, kayak opini pribadi aja, nggak pernah nge-statement langsung berita atau gimana gitu. Jangan arogan dulu sih dengan agent of change gitu, karena tetap kita masih belajar gitu. Jangan ngerasa agent of change terus ngerasa paling bener aja gitu sih, karena kadang ada yang ngerasa paling bener tapi ternyata pas dicek-cek lagi enggak juga gitu. Sebagai pers gitu kita menjalankan peran ya, untuk datang langsung ke lapangan, tanya langsung ke orangnya, cari ke sumber-sumbernya, terus ditulis jadi berita, terus aku coba sebarin ke teman-teman gitu. Pun juga ke grup-grup, misal ke grup kelas, grup angkatan gitu kan, kayak nih kemarin kan rame nih pada ngobrolin tentang ini gitu, nih yang bener tuh kayak gini sebenarnya gitu biasanya. Karena emang nggak semua berita yang keluar itu benar gitu kan. Mungkin ada sekitar kita mungkin emang hoax, atau mungkin kadang bukan hoax, cuman berita yang didengar setengah-setengah, jadi mungkin kerasanya kayak hoax gitu. Jadi kalau misalnya itu terjadi ya berarti kami harus mencari lagi berita yang benernya gimana, cari sumber yang benernya lagi gitu sih biasanya. Terus untuk cek fakta bagi mahasiswa ya itu menurut aku kewajiban gitu, jangan sampai pandangan kita terhadap satu isu itu sempit gitu. Karena layaknya fitrah ilmu atau fitrah dunia akademis ya harus netral gitu kan. Oke, kalau buat teman-teman ya, mahasiswa utamanya, ya sadarilah bahwa kita mahasiswa yang selama ini selalu digembar-gemborkan gitu ya, anak muda Gen Z yang paling dekat dengan media sosial, dengan media digital, tapi kok ternyata kita juga salah satu kaum yang tetap aja gitu nggak ada bedanya dengan orang-orang yang lebih tua yang nggak akrab dengan medsos. Kita tetap sering kemakan hoax gitu, lebih banyak ikutin cek fakta gitu. Tolong kalau misalnya ngebaca berita dikonfirmasi lagi beritanya, atau kalau misalnya pun nggak mau konfirmasi jangan dibagikan, diem aja, simpan untuk diri sendiri. Jangan mau dibodoh-bodohin aja sih, kayak kalau misalnya ada hoax jangan langsung ditelan mentah-mentah, kayak kalau bisa nanya dulu sih, dan jangan asal sebarin aja. Kita bisa ikutin kayak Jabar Cyber Hoax salah satunya gitu. Terus kalau untuk ke om tante keluarga ya,
kayaknya sebaiknya jangan cepat-cepat percaya ya sama informasi di media sosial gitu, walaupun terlihat meyakinkan tapi ya sebisa mungkin skeptis dulu lah gitu, karena kalau misalnya udah percaya sama hoax kita susah om tante pah mah buat ngasih taunya kalau itu tuh berita hoax gitu ya. Itu kira-kira